Ini adalah amanah. Dia harus bisa menjaga amanah ini, menjalankan dengan baik, dan juga dia tahu akan diminta pertanggungjawaban nanti pada hari kiamat. Tidak ada yang luput. Ya, selembar kertas yang Anda gunakan di kantor Anda tanpa izin, ya, dan bukan hak Anda akan diminta pertanggungjawabannya hari kiamat. Ya, sebuah pulpen, ya. Apalagi hal-hal yang lebih besar daripada itu, semua akan diminta pertanggungjawabannya. Maka hati-hati, apalagi keputusan-keputusan, wewenang-wewenang. Berapa banyak orang yang Anda zalimi, dia punya hak Anda tidak izinkan, hanya dengan Anda tidak beri tanda tangan, akhirnya dia tidak mendapatkan haknya misalnya. Dan seterusnya, banyak hal mungkin kalau kita jabarkan dalam satu jabatan, terlalu banyak pertanggungjawabannya. Anda menjabat sehari saja, mungkin ada 5 orang yang datang sedang punya hajat di kantor Anda. Mungkin ada yang Anda tidak temuin, ada yang tidak Anda penuhi. Misal, kalau sekali sebulan, berapa banyak orang yang telah Anda bengkalaikan, ya, mungkin ditolak oleh staf Anda misalnya, dan seterusnya. Berapa banyak keputusan wewenang yang Anda tahan, yang Anda sedang memikirkan tentang maslahat Anda pribadi. Itu luar biasa gitu, ya. Jadi harus hati-hati seseorang mengambil pelajaran dari semua ini. Oleh karena itu kita kembali kepada pelajaran yang pertama di sini adalah tidak bolehnya seorang muslim, ini yang lebih tepatnya, tidak bolehnya seorang muslim sengaja meminta jabatan tersebut, ya. Dilarang oleh Nabi SAW. Karena orang kalau memintanya, maka akan dibebankan sepenuhnya jabatan itu pada dia. Maksudnya Allah tidak akan menolongnya. Dan itu sulit sekali. Kalau bukan taufik dari Allah, bagaimana seseorang bisa memimpin sebuah negara, sebuah kota, sebuah desa, ya, sebuah lembaga atau instansi? Gimana caranya? Bahkan seorang suami pun bagaimana? Kalau bukan dengan taufik dari Allah, dia bisa memimpin rumah tangganya, ya, mendidik istrinya dengan baik, anak-anaknya, melindungi mereka, ya. Dalam sholat pun, kalau bukan karena pertolongan, tidak bisa seorang imam menjalankan dengan baik tugasnya. Mungkin kalau dia sendiri yang menjalankan tanpa taufik dari Allah, mungkin dia akan sering lupa jumlah rakaatnya. Mungkin dia tidak mengingat bacaan yang harus dia baca. Tapi Allah berikan taufik kepada dia. Oleh karena itu orang kalau sengaja meminta jabatan, Allah bebankan pada dia semuanya. Berarti dia akan banyak mengalami kesalahan, ya. Kalaupun ada orang yang sengaja menyerang dia, Allah tidak tolong dia. Ini musibah yang besar, gitu kan? Harusnya seseorang memahami masalah ini. Faedah kedua dari hadis adalah bolehnya seseorang menerima jabatan kalau dia ditawarkan. Ya. Dan kalau dia karena ditawarkan dan dia melihat maslahatnya dia memimpin di situ, artinya kalau dia tidak memimpin maka mungkin tidak ada yang bisa memimpin masyarakat, atau kalau dia biarkan maka ada pemimpin lain yang mungkin zalim, jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala, jauh dari agama yang akan memimpin, maka dia terima. Dan di saat itu, kata Nabi SAW, u'inta alih. Kamu akan ditolong. Ya, u'inta alaiha, tentang jabatan tersebut, kamu akan diberikan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akan mudahkan muncul ide-ide yang baik. Allah akan mudahkan banyak sekali peluang-peluang dan kesempatan, ya, Anda untuk bisa, ya, menjalankan tugas tersebut dan juga mengembangkan, ya, ide-ide, kemudian memberikan yang terbaik, diberikan keberkahan dan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi berarti di sini faedah kedua lawan daripada faedah pertama tadi. Kalau yang pertama kan tidak boleh meminta jabatan, tidak boleh sengaja meminta jabatan, ya, dalam Islam, dan itu efeknya adalah Allah akan membiarkan dia sendiri yang memecahkan permasalahannya, menangkis serangan-serangan datang kepadanya dan seterusnya. Dan sebaliknya yang kedua faedahnya adalah bolehnya menerima jabatan bila ditawarkan, ya, bila ditawarkan di sini dan dia melihat maslahatnya adalah dia menerimanya karena tidak ada yang bisa memimpin, atau kalau dia biarkan ada pemimpin lain yang mungkin jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala, jauh dari agama sehingga memberikan mudarat yang besar bagi umat ataupun bagi masyarakat, maka di situ boleh menerima dan akhirnya akan diberikan, ya, taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini faedah kedua dari hadis. Faedah ketiga dari hadis tentu sudah keluar dari bab bahasan kita, tapi ini karena hadisnya ditulis lengkap oleh Imam Nawawi rahimahullah adalah kata Nabi SAW, dan kalau seandainya engkau bersumpah dengan nama Allah, ya, misalnya Anda mengatakan demi Allah misalnya, lalu kata Nabi SAW, engkau melihat ternyata ada sesuatu yang lebih baik dari itu, maka pilihlah yang lebih baik dan bayarlah, tebuslah dengan kafarah. Nah, di sini pelajaran lain tentunya teman-teman sekalian. Faedah ketiga dari hadis adalah pentingnya seorang muslim menghindari sumpah kecuali darurat, ya. Tapi kalaupun sampai dia mengatakan demi Allah,
ya, saya tidak akan menikah sama si fulana. Demi Allah, saya tidak akan menerima lamaran si fulan. Demi Allah, saya tidak akan kerja di perusahaan ini, misalnya. Demi Allah, saya tidak akan safar ke negara itu. Dia bersumpah atas nama Allah, misalnya. Demi Allah, saya tidak akan makan makanan berasal dari daerah ini. Misal contoh. Ya. Maka ini sumpah. Berarti kan dia harus penuhi sebenarnya dalam Islam. Kalau sudah bersumpah atas nama Allah, ya. Cuma Nabi SAW berikan solusi. Di saat seseorang muslim telah terlanjur bersumpah dan ternyata dia menemukan kebaikan justru lawan dari apa yang telah dia sumpahi. Ternyata lebih baik dia kalau menikah sama si fulan. Lebih baik kalau dia menerima lamarannya si fulan. Lebih baik kalau dia kerja di perusahaan ini misalnya. Lebih baik kalau dia safar ke negara itu. Ya. Misal contoh, lebih baik kalau dia makan makanan yang telah dihidangkan walaupun dari daerah yang dia kurang suka misalnya. Maka dia bertobat kepada Allah SWT dari sumpahnya itu, kemudian dia membayar kafarahnya. Nah, kalau Anda bertanya apa kafarahnya? Kafarahnya adalah Anda membebaskan budak atau Anda memberikan makan 10 orang miskin, ya, atau Anda memberikan pakaian, ya, 10 orang miskin juga. Jadi di sini ada opsi pilihan, ya, Anda bisa lakukan. Umumnya sih orang melakukan dengan memberikan makan 10 orang miskin. Tapi ini bukan untuk dipermainkan, ya. Jangan sampai Anda misalnya mempermainkan itu dengan cara mengatakan, sudahlah, saya sumpah aja sekarang. Nanti gampang, masalah saya bohong, nggak bohong, nanti saya bayar dengan kafarah. Jangan dipermainkan seperti itu. Tapi di saat sumpah, Anda sudah terlanjur bersumpah, di sini sabda Nabi SAW begitu. Kemudian ternyata Anda lihat ada yang lebih baik daripada yang telah Anda sumpah itu. Ya. Saya sudah kasih contoh-contohnya tadi. Maka Anda batalkan sumpah Anda taubat kepada Allah, dan Anda tebus dengan kafarah, lalu Anda kerjakan atau pilih yang lebih baik dalam hidup Anda. Dan ini sebuah solusi yang luar biasa, ya. Andai saja dalam Islam setiap orang sudah sumpah atas nama Allah, nggak bisa lagi dia menebusnya, itu mungkin repot gitu kan. Tapi kalau hadits ini memberikan solusi yang luar biasa, bagaimana seseorang justru masih ada solusinya di saat dia melihat ada yang lebih baik maslahatnya buat dia. Nah, ini gambaran daripada hadis dan faedah ketiga yang bisa kita ambil dari hadis tentang masalah pentingnya seorang muslim melihat mana yang lebih baik dalam hidupnya. Dan di saat sudah bersumpah sama Allah pun dia masih bisa menariknya bertobat kepada Allah, kemudian dia menebus sumpah tersebut. Baik, kita akan masuk hadis nomor 680. Berbunyi dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, ya Aba Dzarrin, inni araka dha'ifa wa inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi. لا تعمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. Hadis ini riwayat Muslim. Kata Nabi SAW, wahai Abu Dzar, nama sahabat yang mulia Abu Dzar yang masyhur Al-Ghifari radhiyallahu anhu, sesungguhnya aku melihatmu orang yang lemah dan aku mencintai untukmu apa yang aku cintai untuk diriku sendiri. Maka janganlah sekali-kali engkau memimpin atas 2 orang sekalipun. Dan jangan juga sekali-kali mengurusi harta anak yatim. Kita langsung baca hadis nomor 681 karena mirip, ya. Karena mirip kita akan jelaskan sekaligus bersamaan insyaallah. Masih dari sahabat Abi Dzar radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya berkata, ya Rasulullah, ala tasta'miluni? Fadaraba biyadihi ala mankibi. Thumma qala, ya Aba Dzar, innaka dha'if wa innaha amanah wa innaha yawmal qiyamati khizyun wa nadamah illa man akhadhaha bihaqqiha wa adda alladhi alaihi fiha. Artinya hadis ini riwayat Muslim, dua-duanya riwayat Muslim. Riwayat nomor 680 dan riwayat 681. Terjemahannya hadis nomor 681. Abi Dzar berkata, wahai Rasulullah, mengapa Anda tidak memberiku jabatan? Lalu Nabi SAW menepuk tangannya ke atas pundakku, kata Abi Dzar, dan bersabda, wahai Abu Dzar, sesungguhnya engkau ini lemah dan jabatan itu adalah amanah. Pada hari kiamat akan menjadi kehinaan dan penyesalan, kecuali bagi orang yang mengambilnya dengan haknya dan menunaikan tugas jabatan yang menjadi kewajibannya. Riwayat ini teman-teman sekalian memberikan banyak sekali pelajaran yang bisa kita
ambil ya. Faedah pertama yang bisa kita ambil adalah tentang pentingnya seseorang mengetahui kadar dirinya, kapasitas yang ada pada dirinya ya. Tidak boleh dia memaksakan di atas kapasitasnya. Dan jangan coba-coba kecuali memang Anda sudah punya pengalaman, punya ilmu yang bisa Anda jadikan sebagai pegangan ya di bidang yang Anda akan tekuni. Nah, ini penting sekali ya. Sehingga Anda tidak sembarangan masuk ya ke dalam satu kegiatan sementara Anda sama sekali tidak mengetahui kegiatan itu apa, ya, targetnya apa, tujuannya apa, ya. Hingga tidak bermanfaat, apalagi Anda tiba-tiba mau jadi pemimpin di situ. Ya. Maka ini akan mengacaukan semuanya nantinya, gitu kan. Nah, itu yang dimaksudkan di sini. Jadi pentingnya seseorang mengetahui kadar dirinya. Dan di sini luar biasanya Abi Dzar radhiyallahu anhu tidak malu dalam menukir riwayat ini. Coba bayangkan. Di sini kalau orang berpikir secara akal manusia, bukan keimanan, ya. Maka Abi Dzar tidak perlu menyampaikan hadis ini. Kan ini pesan Nabi pribadi kepada dia. Dia kan bilang, ya Rasulullah, pekerjakan saya. Berikan saya jabatan. Karena Nabi SAW tunjuk orang jadi panglima perang, ya. Jadi pengganti beliau sementara kalau misalnya beliau lagi keluar dari Madinah berperang, misalnya ada yang diangkat menjadi pemimpin di Madinah. Ada orang yang diangkat jadi muadzin, ada yang diangkat menjadi kepala suku, ya, dan seterusnya. Ada yang menjaga baitul mal, ada yang membagi-bagi ghanimah, harta rampasan perang, ada yang mengurus jenazah, dan seterusnya. Banyak yang Nabi SAW amanahkan, gitu kan. Tetapi Abi Dzar di sini bertanya, mengatakan, ya Rasulullah, berikan saya jabatan. Nabi SAW memegang pundaknya sambil mengatakan, hai Abi Dzar, kamu adalah orang yang lemah. Ini kalau secara akal manusia kan aib bagi dia. Nabi menjelaskan, kamu lemah. Kalau dia sampaikan seperti sekarang hadis ini kan, seluruh umat yang baca hadis ini tahunya Abi Dzar orang lemah. Kan begitu. Tapi subhanallah, iman mengalahkan semua ya akal manusia, pemikiran akal manusia gitu. Dia tidak berpikir lagi bagaimana Nabi mengatakan lemah. Tapi dia memikirkan perlunya pesan Nabi untuk dia sampai kepada umat ini. Atau Abi Dzar juga bisa langsung to the point menyampaikan hadis, ya, menyampaikan apa yang Nabi SAW sampaikan, mengatakan misalnya sesungguhnya jabatan itu adalah amanah dan akan menjadi penyesalan pada hari kiamat, kan bisa beliau sampaikan seperti itu sehingga orang tidak tahu kalau ini hadis ya, Nabi SAW sedang menegur dia pribadi gitu. Tapi subhanallah luar biasanya kedudukan beliau di sini ya. Jadi faedah pertama dari hadis adalah pentingnya seseorang mengetahui kadar dirinya dan tidak ada yang aib ya bagi seseorang bila dia tidak mampu untuk menolak jabatan tersebut dan tidak ya menerimanya. Serta juga tidak ada salahnya seseorang menyampaikan kalau ditanya kenapa kamu tidak menjabat, oh saya bukan ahlinya. Itu bagus sekali ya. Karena kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, kalau seandainya perkara itu diberikan kepada selain ahlinya maka tunggulah kehancuran, kebinasaan. Ini pelajaran pertama dari hadis. Pelajaran yang kedua yang bisa diambil dari hadis adalah bahwasanya kepemimpinan nanti yang tidak dijalankan ya, tidak dijalankan dengan baik, tidak dijalankan sesuai dengan amanah yang dibebankan di pundak si pemimpin ini, maka akan menjadi, Nabi SAW berikan penjelasan dua hal, akan menjadi di sini khizyun wa nadamah, kehinaan dan penyesalan nanti pada hari kiamat. Khizy ini luar biasa, ini orang Arab menggunakan ini biasa kalau penghinaan yang sangat parah gitu. Artinya dia nanti pada hari kiamat akan terhina sekali. Ya. Bagaimana Allahu a'lam, tapi akan terhina sekali. Bukan mustahil, karena banyaknya orang yang mencaci maki dia, orang yang menyalahkan dia di hari kiamat nanti, orang yang menuntut dia. Dan juga akan menjadi penyesalan. Karena semua akan diminta pertanggungjawabannya. Untuk apa? Merasa bangga dengan mobil, jabatan, istana, dayang-dayang, staf, apalah, orang-orang di sekitar kita. Tapi ternyata semua itu akan menjadi pertanggungjawaban kita pada hari kiamat. Apa yang kita bisa banggakan di situ? Tidak ada yang bisa kita banggakan. Ya. Malah itu akan jadi masalah lain buat kita. Oleh karena itu harus hati-hati sekali. Ya. Tidak boleh kita ceroboh dalam masalah seperti ini ya. Baik, ini jadi pelajaran yang kedua adalah
seseorang kalau ya, menerima jabatan dan tidak menjalankan sesuai dengan yang telah dibebankan sebagai tugas dia, maka akan jadi kehinaan dan penyesalan nanti pada hari kiamat nanti, ya, kecuali orang yang memberikan haknya. Maksudnya dia betul-betul menjalankan sesuai dengan amanah. Ya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada saat jadi khalifah, itu beliau tidak minta. Tapi ada wasiat dari Abu Bakar untuk menunjuk dia. Lalu umat juga mendukung. Begitu juga dengan pada saat Abu Bakar didukung oleh para sahabat. Ya. Baik Umar bin Khattab sendiri pada saat itu di Thaqifah Bani Sa'ad, ya, atau perkebunan suku Sa'ad, bersama juga sahabat-sahabat dari Ansar yang mendukung beliau. Itu juga pada saat Uthman bin Affan, ya, dipilih oleh 5 orang sahabat Nabi yang lain yang dijamin masuk surga, setelah Umar menyuruh mereka untuk menunjuk 1 orang di antara mereka jadi khalifah. Dan setelah Uthman bin Affan, nama kandidat kedua adalah Ali. Makanya pada saat Uthman meninggal, penduduk Madinah langsung memilih Ali radhiyallahu anhu majma'in. Jadi seperti itu. Dan Umar bin Khattab sebagai contoh dan sahabat-sahabat yang lain, ini salah satu contoh saja. Beliau tidak pernah tidur di malam hari kecuali beliau sudah keliling satu Madinah, memastikan apakah di Madinah itu sudah tidak ada lagi orang yang butuh kepada beliau. Baru beliau istirahat. Ya. Dan beliau pernah menemui seorang janda di pinggir kota Madinah dalam kondisi lapar dengan anak-anaknya. Maka Umar bin Khattab pun segera memikul sendiri gandum dan beberapa kebutuhan garam dan yang lainnya untuk membuatkan masakan untuk ibu janda ini di pinggir kota Madinah. Gitu kan. Di waktu itu, di tengah malam, seorang sahabat yang lain mengikuti Umar sambil mengatakan, biarkan saya memikulnya buat anda wahai Amir Mu'minin. Lalu kata Umar, apakah kau siap untuk memikul ya dosa-dosaku pada hari kiamat nanti? Maka dia pun memikul sendiri, dia memasakkan sendiri, dia berikan supaya lepas dari tanggung jawab hari kiamat. Gitu kan. Itu luar biasa itu tanggung jawabnya. Berapa banyak pemimpin di masa kehidupan manusia yang tidak peduli dengan masalah ini. Berlaruh hari demi hari, dia dengan santainya, dengan banyaknya fasilitas yang dia dapatkan, walaupun mungkin bukan haknya misalnya, dan seterusnya, yang akhirnya semua itu nanti akan jadi penyesalan pada hari kiamat nanti. Maka harus hati-hati sekali. Ya. Ini sangat peka ya, bagi setiap muslim tentunya, harus hati-hati. Hadis terakhir dalam bab ini adalah hadis nomor 682 yang berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innakum satahrisuna 'alal imara wa satakunu nadamatan yaumal qiyamah. Hadis ini riwayat Bukhari. Sesungguhnya kalian akan berambisi merebut atau berebut jabatan, ya. Padahal nanti pada hari kiamat jabatan itu akan menjadi penyesalan. Nah, ini penutupan dalam bab ini tentunya bab ke-81, dan insya Allah kesempatan ini kita akan menyelesaikan sampai bab 83 ya, sehingga kedepannya kita akan pindah ke bab lain atau kitab lain, yaitu bahasan masih di Riyadhus Shalihin tapi tentang adab ya. Kita akan masuk ke masalah adab. Ini bab terakhir tentunya yang dibahas di sini. Teman-teman sekalian, hadis yang urutan 682 ini melengkapi hadis nomor 680 dan 681 tadi. Bagaimana seorang muslim hati-hati sekali dengan jabatan. Kapan dia memintanya secara khusus, maka dia akan dibebankan. Dia akan dibebankan jabatan tersebut tanpa ada bantuan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada taufik yang diberikan Allah kepada dia. Kalaupun misalnya dia menjabat, dan itu dia minta, maka akan banyak pertanggungjawabannya. Dia harus mempertanggungjawabkan semua ya, amanah-amanah yang ada di pundaknya. Setiap detik waktu kerjanya itu akan dihisap oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dia akadnya kerja dari jam sekian sampai jam sekian, dia harus penuhi. Ya. Tugas-tugas yang harus dia selesaikan, janji-janji yang sudah dia lemparkan ke masyarakat atau ke bawahannya, semua ini harus dijalankan. Kalau tidak, Allah subhanahu wa ta'ala akan meminta pertanggungjawabannya. Ini berat sekali gitu ya. Dan pada hari kiamat akan terjadi penyesalan dan kehinaan sebagaimana sudah kita jelaskan gitu kan. Kecuali kondisinya adalah seseorang betul-betul menjalankan dengan amanah, tugasnya, menghabiskan waktunya semua untuk menjalankan amanah itu. Dia tidak bersantai-santai, dia malah sibuk. Bagaimana nih sebelum dia selesai dari jabatan dia bisa lepas dari hisab oleh Allah SWT pada hari kiamat. Jadi yang dia pikirkan adalah akhiratnya. Maka orang ini insya Allah akan selamat tentunya. Pelajaran dari hadis adalah
akan datang nanti satu masa di mana umat ini akan saling berebut jabatan. Subhanallah, mungkin di masa kita juga terlihat itu ya. Bagaimana mereka ada di antara mereka. Tidak semua yang betul-betul berambisi sekali mengejar jabatan tersebut. Seakan-akan kalau tidak dapat jabatan itu, sudah satu kehancuran dalam hidupnya. Padahal alhamdulillah badannya masih sehat, masih bisa makan, masih bisa beraktivitas, masih bisa berumah tangga. Itu sudah sangat luar biasa sebenarnya. Tetapi ada di antara mereka subhanallah yang sibuk dengan hal ini dan semua pasti akan ada pertanggungjawabannya pada hari kiamat. Ini pelajaran penting ya. Yang Nabi SAW mengatakan innakum satahrisun. Kalian pasti akan mengejar itu, saling merebut alal imarah terhadap jabatan-jabatan tersebut ya. Kemudian pelajaran kedua dari hadis adalah semua orang yang mengejar jabatan tersebut tanpa diberikan kepada dia tidak jalankan dengan dia tidak jalankan dengan amanah ya, maka pasti akan diminta pertanggungjawaban pada hari kiamat dan akan jadi penyesalan dan juga penghinaan untuknya pada hari kiamat. Lalu apa yang kita harapkan teman-teman sekalian? Berapa lama kita hidup di dunia ini? Semua toh kita akan meninggal dunia. Berapa banyak raja sebelum kita, presiden sebelum kita, menteri sebelum kita, ya, mungkin gubernur, wali kota, bupati yang sudah lewat, ya, para menteri yang sudah wafat mereka. Berapa banyak sebelum kita, dan mereka semua akan diminta pertanggungjawaban pada hari kiamat. Apakah kita akan menyusul untuk juga diminta pertanggungjawaban hari kiamat, atau justru kesempatan di saat sekarang sedang berada di lokasi tanah yang rencana akan dibebasin. Kurang lebih lokasi tanah yang ada di belakang saya ini ada 6.000 meter yang insya Allah akan dibebaskan. Dan per meternya itu dengan harga 5 juta rupiah. Bagi Anda yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan rezeki, maka bisa Anda segera berlomba-lomba untuk meraih kesempatan ini. Di sebelah saya ada Pak Kemo, beliau pemilik tanahnya langsung. Dan di sebelahnya lagi ada Ustadz Wildan, beliau pendiri Al-Basirah. Dan di sebelahnya ada Saudara Aris dari yayasan kami yang mewakili semua ini. Insya Allah Anda bisa datang dan meninjau lokasi, alamatnya tertera di layar Anda.
ya, Anda telah diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala jabatan, Anda jadi raja, jadi presiden, jadi menteri, jadi gubernur, jadi bupati, jadi wali kota, siapapun ya, di antara kita Allah berikan amanah ini, maka ada anjuran kata Imam Nawawi rahimahullah dalam bab ini untuk memilih pendamping dan menteri-menteri ya, yang saleh. Patokannya adalah beragama, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang penting ya. Karena kalau tidak, Anda memilih orang-orang yang buruk lalu kemudian memandu Anda atau memberikan masukan hal yang buruk lalu Anda ambil keputusan, maka Anda bersama dia nanti pada hari kiamat akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka harus hati-hati sekali. Baik, dalam bab ini Imam Nawawi rahimahullah mengangkat sebuah ayat dan dua buah hadis. Ayatnya adalah dalam surah Az-Zukhruf ayat 67 yang berbunyi, Al-akhillau yawma'idhim ba'duhum li ba'din aduun illa al-muttaqin. Artinya, teman-teman karib pada hari kiamat saling bermusuhan satu sama yang lain kecuali mereka yang bertakwa. Kecuali mereka yang bertakwa. Perhatikan baik-baik kata Allah SWT, Al-akhillau. Jamak daripada khalil yang berarti sahabat-sahabat orang yang dekat, ya, mereka saling berkasih selama di dunia ya. Maka pada hari kiamat nanti mereka bisa saling musuh satu sama yang lain, atau akan saling bermusuhan satu sama yang lain kecuali orang-orang yang bertakwa. Ya, di sini ada jawabannya. Orang yang bertakwa tidak akan bermusuhan karena pasti mereka akan saling menasehati kebaikan. Tapi yang jadi masalah adalah persahabatan ya, kedekatan yang membawa pada kemaksiatan. Nah ini beliau angkat dalil ini dimulai daripada para pemimpin yang memilih para penasehat-penasehat yang salah, akhirnya memberikan nasihat dan masukan yang keliru, dan keputusan pun jadi keliru ya, yang diambil, sehingga akhirnya butuh pertanggungjawaban pada hari kiamat, maka dia dan penasehatnya dua-duanya kena. Ya. Oleh karena itu harus memilih penasehat-penasehat yang benar-benar saleh, yang sangat baik, yang tulus karena mencari pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Terpilihnya Umar bin Abdul Aziz rahimahullah dalam jabatan sebagai khalifah di masa beliau tahun 99 sampai 101, 2 tahun beliau jadi khalifah. Sebenarnya beliau bukan secara garis keturunan, beliau bukan orang yang akan menjadi khalifah. Tetapi ada seseorang penasehat namanya Raja bin Haywa rahimahullah, seorang ulama tabi'in yang memberikan masukan kepada khalifah sebelum Umar bin Abdul Aziz untuk menunjuk Umar karena kesolehan Umar gitu kan. Dan beliau melihat orang-orang yang tadinya jadi kandidat ya, pengganti khalifah tidak layak, masih jauh dari agama. Maka akhirnya khalifah pun menerima wasiat tersebut dan akhirnya Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah. Dan tentu Raja ibn Haywa dan juga khalifah sebelum Umar menerima pahala maksimal karena di masa 2 tahun itu Masya Allah tidak ada lagi muslimin yang butuh menerima zakat ya, kemakmuran tersebar, keadilan merata dan seterusnya. Maka inilah efek daripada penasihat yang baik ya. Penasihat yang baik bagaimana dia memberikan masukan-masukan positif. Bagaimana Abu Bakar telah memilih Umar sebagai penasehatnya ya, dan Uthman sebagai sekretarisnya. Bagaimana Umar telah memilih ya, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib dan beberapa sahabat Nabi yang lain sebagai orang-orang terdekat beliau yang memberikan masukan-masukan. Bagaimana Uthman bin Affan juga melibatkan orang-orang yang mulia di kalangan sahabat, begitu juga dengan Ali bin Abi Thalib dan seterusnya. Ya, maka mereka-mereka ini memilih orang-orang yang tepat sasaran yang memberikan masukan-masukan. Dan berapa banyak kisah raja-raja muslimin yang akhirnya Allah berikan taufiknya justru karena penasihat-penasihat mereka yang ada di sekitarnya atau para menteri-menteri yang sangat baik, yang tulus dan ikhlas menunggangi jabatannya untuk mendapatkan yang terbaik di akhirat sana dan bukan ambisi dunia, maka sukseslah kepemimpinan tersebut di masanya dan menjadi masa-masa emas bagi wilayah tersebut karena memang ketulusan mereka. Nah ini yang dimaksud dengan poin yang dijelaskan atau diambil dari Az-Zukhruf ayat 67, dalil pertama diangkat oleh Imam Nawawi rahimahullah. Dan kalau ada orang-orang yang justru memilih pemimpin yang baik dan penasihat yang baik akan selamat. Orang memilih pemimpin yang penasihat yang buruk maka akan celaka dan mereka akan saling bermusuhan nanti pada hari kiamat. Kamu yang suruh saya, kamu yang telah menerima
Jadi si penasehat akan menyalahkan si pemimpin akan menyalahkan penasehatnya atau para menterinya. Karena mereka ya saling menuduh satu sama yang lain. Ya, sayangnya banyak di antara orang mengatakan, ya sudahlah, memang dari dulu kepemimpinan juga sudah begini. Sudah terbiasa korupsi, sudah terbiasa permasalahan-permasalahan tidak dipecahkan. Ya, tidak ada andil yang diberikan kepada masyarakat dan seterusnya. Akhirnya seakan-akan dia mengatakan, sudah nanti kalau dihisab sama Allah, ya sudah saya ikut dihisab juga nggak apa-apa. Subhanallah. Seakan-akan mudah gitu. Anda pernah menghadapi masalah rumah tangga? Bagaimana kalau Anda sedang duduk dan sedang didikte oleh pasangan Anda? Bukankah Anda merasa terganggu? Ya, Anda merasa dihakimi? Satu orang. Orang yang lemah depan Anda, manusia biasa, tidak punya jabatan apa, cuma status suami atau status istri. Bagaimana kalau Anda nanti di mahkamah Allah subhanahu wa ta'ala yang tuntut Anda sekian banyak orang. Ya. Berat sekali hisab Allah subhanahu wa ta'ala hari kiamat dan sangat detail. Ya. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu kata pun yang keluar dari seseorang kecuali ada pengawasnya dari malaikat. Nggak mungkin gitu. Bagaimana orang-orang kafir digambarkan pada hari kiamat, kata Allah SWT dalam Al-Quran, Ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Buku apa yang kami terima ini? Buku amal apa ini? Yang tidak membedakan mana yang kecil dan yang besar. Semuanya tercatat. Semuanya akan diperlihatkan pada hari kiamat nanti. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Siapa yang berbuat seperti biji sawi dari kebaikan akan diperlihatkan dan dia akan terima balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Siapa yang berbuat seperti biji sawi dari keburukan akan diperlihatkan dan akan dihukum. Maka harus hati-hati teman-teman sekalian. Keputusan di tangan kita masing-masing. Di sini tidak ada singgungan untuk siapapun tentunya ya. Sekali lagi ini bahasan bab yang sudah ditulis ratusan tahun yang lalu. Dan karena dia berdalil ya dari Al-Quran dan Hadits, maka disampaikan agar umat ini memahami dan menjalankan sesuai dengan yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Kita lihat hadis pertama, ini sangat jeli sekali. Ya, hadis ini dipilih oleh Imam Nawawi rahimahullah dan memang sangat detail penyampaian Nabi SAW. Perhatikan, hadis nomor 683 dari awal kita belajar ya. Dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ma ba'athallahu min nabiyyin wa lastakhlafa min khalifatin illa kanat lahu bitanatan." Bitanatun ta'muruhu bil ma'rufi wa tahussuhu alayh wa bitanatun ta'muruhu bis syarri wa tahussuhu alayh. Ya. Maaf, saya ulangi. Bitanatan, saya ulangi dari awal hadisnya, ma ba'athallahu min nabiyyin wala istakhlafa min khalifatin illa kanat lahu bitanatan. Bitanatun ta'muruhu bil ma'ruf wa tahudduhu alayh wa bitanatun ta'muruhu bis syarr wa tahudduhu alayh wal ma'sumu man asama Allah. Hadis ini riwayat Bukhari. Terjemahannya, tidaklah Allah mengutus seorang nabi dan mengangkat seorang khalifah kecuali dia memiliki dua kelompok orang-orang yang dekat. Satu kelompok memerintahkannya untuk berbuat baik dan menganjurkan kepadanya, dan kelompok lain memerintahkan untuk berbuat jahat dan mendorong kepadanya. Sedangkan orang yang terjaga adalah orang yang dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini agung sekali ya. Kita lihat dari hadis ini gambaran umumnya, Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi SAW mengatakan Allah tidak mengutus seorang nabi atau seorang khalifah, ya, presiden, raja, pemimpin, kecuali pasti akan ada dua kelompok di sekitarnya. Kelompok pertama, para penasehat, orang-orang yang dekat dengan dia, yang menyuruh kepada ma'ruf, pada apa yang dibolehkan dalam agama, diperintahkan oleh agama, dan terus memotivasi dia untuk mengerjakan itu. Dan ada kelompok yang lain justru menyuruh pada keburukan dan terus memotivasi untuk melakukan keburukan tersebut. Dan kata Nabi SAW, dan sungguhnya orang yang selamat yang telah diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pelajaran pertama dari hadis yang bisa kita ambil, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala akan menguji seseorang itu dalam kehidupan dia. Selalu saja ada dua kelompok di sekitarnya. Ada kelompok yang menyuruh pada kebaikan, mengingatkan dia, dan ini yang harus kita pertahankan tentunya. Dan ada kelompok yang buruk yang selalu memotivasi dia untuk berbuat dosa. Nah, ini yang harus dijauhi. Selalu gitu ya, patokannya adalah agama. Setiap muslim punya kewajiban teman-teman, di atas kepala dia sebuah judul hidup dia Islam.
Panduan hidup dia adalah Islam. Apa yang Islam katakan baik, baik di mata dia. Apa yang Islam katakan buruk, buruk di mata dia. Selesai, clear, itu saja. Jadi kalau suami istri, ya, patokannya adalah Islam. Nggak bisa egoisme, nggak bisa akal pikiran. Islam katakan baik, benar, maka berarti yang sedang berpegang pada itu dia benar. Islam mengatakan buruk, berarti buruk. Dan yang salah, yang buruk di sini harus mengaku kesalahannya. Begitu saja. Kembali kepada Islam. Maka akan selesai urusannya. Ya, apapun permasalahan kita, permasalahan di perusahaan, atasan sama bawahan, kembali kepada Islam. Siapa yang benar menurut pandangan Islam? Maka itu yang benar. Yang salah menurut pandangan Islam berarti dia salah. Begitu juga pada pemimpin dengan masyarakatnya. Patokannya adalah Islam. Itulah fungsi daripada agama sebagai panduan hidup. Selama agama itu memandu dengan benar, ya, selama kita berpegang pada agama, kita akan terpandu kepada hal yang benar. Nah, itu maksudnya. Jadi, nggak boleh kita keluar dari koridor agama ini. Seperti itu yang dimaksudkan dalam hadis ini, ya, gitu. Jadi ada kelompok-kelompok yang akan mengajak kita untuk pada ma'ruf. Nah, kita pertahankan mereka. Pak Presiden maaf, Pak Raja, Sang Raja, ya, Mulia Raja misalnya, atau Pak Menteri, atau Pak Gubernur, atau Pak Bupati, atau Pak Wali Kota, atau Pak RT, Pak RW, Camat, Lurah, siapa saja. Pemimpin, Pak Direktur, ya, manajer, siapa saja yang jadi pemimpin. Kalau ada yang mengatakan, hati-hati, ini sepertinya dalam Islam keliru. Islam itu mengajarkan begini misalnya. Jangan sampai nanti Allah hisab. Rangkul orang-orang ini. Pegang orang-orang ini. Yang betul-betul mengingatkan kita pada agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bitanah atau kelompok yang akan menyelamatkan kita hari kiamat nanti. Sesuai dengan surah Zukhruf tadi ayat 67. Ya, semua orang persahabatan, pertemanan, ya, itu akan saling bermusuhan pada hari kiamat kecuali orang yang bertakwa. Nah, ini orang yang bertakwa di sini. Dan kalau ada orang yang mengatakan, udahlah nggak apa-apa, udahlah gini kesempatan dan seterusnya. Walaupun itu salah, kita tahu salah gitu. Allah SWT masukkan dalam hati setiap muslim itu tahu kalau ini salah atau ini benar, gitu kan. Dia bisa merasa salah itu karena disuruh, tapi sebenarnya agama larang, nggak boleh. Kembali kepada Islam tadi saya bilang. Tapi kelompok ini selalu mengatakan, udah nggak apa-apa, kesempatan ini kapan lagi dan seterusnya. Bahkan sampai tingkat mereka berani sekali sampai menumpahkan darah, sampai menzalimi orang lain, sampai mengambil yang bukan haknya. Ini luar biasa pertanggungjawabannya di hari kiamat nanti. Ya, berat sekali. Ada orang bahkan kena cintanya sama jabatannya sampai tidak mau peduli apakah itu haram atau halal dalam agama Islam. Bila dia seorang muslim. Maka ini semua pertanggungjawabannya sangat berat hari kiamat. Maka harus hati-hati teman-teman sekalian. Ya, baik. Kita ambil pelajaran pertama dari hadis bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan ujian kepada hambanya kalau di sekitar dia akan ada orang yang baik dan orang buruk. Dan dia tolak ukur untuk dia selamat adalah berpegang pada kelompok-kelompok orang sekitarnya yang selalu menyuruh kepada kebaikan Islam. Kebaikan yang dipandang baik oleh Islam. Dan dia harus menyadari di sekitarnya juga ada ujian, ada orang-orang yang mengajak daripada keburukan. Maka mereka ini dihindari dan ditolak pendapatnya. Itu pelajaran penting yang harus diambil. Yang kedua, seseorang tidak bisa lepas. Tidak boleh dia melepaskan diri dari Tuhannya Allah subhanahu wa ta'ala. Harus dia kembali kepada Tuhannya Allah azza wa jalla. Karena Allah subhanahu wa ta'ala yang bisa menyelamatkan hambanya. Ya. Makanya Nabi SAW mengatakan, wal ma'sum man asama Allah. Ya. Man asama Allah. Orang yang terjaga adalah orang yang dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Selalu kita mohon, ya Allah tolonglah saya, ya Allah mudahkan, ya Allah berikan taufik, ya Allah maafkan kalau ada kesalahan. Gitu. Kita selalu minta. Minta agar pasangan kita diberikan hidayah, minta ke atasan kita dan mau kita berikan hidayah. Ya. Kita minta lingkungan kita minta pemimpin tertinggi negara misalnya. Doakan mereka kebaikan. 200 juta masyarakat Indonesia lebih kalau mendoakan kebaikan, masa tidak mendapatkan hidayah gitu kan. Daripada kita hanya tahu mencaci maki, menyalahkan. Selalu yang dilihat adalah semut yang di ujung pulau sana, ya di seberang, dilihat sementara gajah depan mata dilupakan. Kebaikan orang yang depan mata dilupakan tapi keburukannya bisa nampak semuanya. Subhanallah. Seakan-akan dia sendiri tidak pernah buat kesalahan. Doakan kebaikan supaya Allah berikan hidayah, Allah berikan taufik. Kita harus kita lakukan sehingga kalau dia baik kan baik semua juga negara, gitu kan.
kita juga merasakan ketentraman dan kemakmurannya. Ini sudah kita jelaskan di bab sebelumnya. Ya. Ini pelajaran penting dari hadis. Hadis yang terakhir dalam bab ke-82 ini adalah hadis nomor 684. Berbunyi dari Aisyah memang kita meyakini Allah subhanahu wa ta'ala terlibat dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita hanya mau mengenal Allah subhanahu wa ta'ala di waktu-waktu genting saja. Atau tidak penting untuk kita ketahui, ya, pelajari. Maka ini tidak boleh teman-teman sekalian. Kita berarti jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara Allah selalu kita libatkan dalam setiap lini kehidupan kita. Setiap waktu dan aktivitas kita. Ya, itu asas tauhid. Di sini kalau kita baik dasarnya, Allah juga akan titipkan kepada kita di sekitar kita orang baik. Bukankah Allah mengatakan tentang suami istri misalnya, laki-laki baik untuk perempuan yang baik, perempuan baik untuk laki-laki yang baik dalam Al-Quran. Laki-laki buruk untuk perempuan buruk untuk laki-laki buruk. Allah seperti itu. Jadi patokannya kita baik dulu. Kita baik menurut pandangan Islam, ingat itu. Kita baik dulu menurut pandangan Allah SWT dan Rasulnya Muhammad SAW atau Islam kita simpulkan. Ya. Maka akan baik. Allah juga akan titipkan kepada kita di sekitar kita orang yang baik. Pasangan yang baik, anak-anak yang baik. Ya. Kemudian tempat lingkungan yang baik, atasan yang baik, bawahan yang baik, pemimpin yang baik, masyarakat yang baik. Itu semua begitu patokannya. Kita baikkan dulu diri kita dalam pandangan agama. Maka Allah akan berikan pemimpin ini menteri-menteri yang baik, jujur. Mengingatkan dia, ya. Dan kalaupun sudah mau disosialisasikan programnya, maka dia sibuk untuk membantu pemimpin tersebut. Sebaiknya, seburuknya, kalau orang itu buruk, ya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan kepada dia orang yang sekiranya buruk juga. Dia pezina, dia pemabuk, ya begitu juga pasangannya. Gitu kan? Begitu juga dengan dia memang buruk. Dia masuk ke lingkungan juga buruk. Teman-temannya semua buruk. Dia penipu akan hidup sama penipu. Gitu kan? Dia pembunuh akan bersama dengan pembunuh. Jadi memang ada kecenderungan ke situ. Dia akan bergabung dengan orang-orang seperti ini. Dia memang korupsi, dia memang... Masyarakat juga akan begitu sama dia. Melakukan juga sama. Atau masyarakatnya begitu, pemimpinnya juga akan seperti itu. Subhanallah, kembali kepada diri kita masing-masing. Ya. Dan ini bahaya sekali kalau pemimpin dasarnya buruk dalam pandangan agama, jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah juga akan berikan kepada dia menteri-menteri yang tidak baik. Ya, tidak mengingatkan kalau dia lupa, kalaupun dia sudah mau sosialisasikan program, maka tidak dibantu, maka ini yang disebutkan dalam hadis. Dan ini tentu kembali kepada asas tauhid tadi saya bilang. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala memang terlibat dalam setiap lini kehidupan kita. Pelajaran pertama dari hadis, bagaimana seseorang tidak boleh melepaskan diri dari Tuhannya Allah subhanahu wa ta'ala, selalu minta agar Allah berikan taufiknya, Allah berikan rahmatnya, ya. Allah berikan keberkahan dalam setiap apa yang akan dia lakukan, sehingga Allah pun selalu menolong dia dengan, ya, menteri-menteri atau orang-orang di sekitar dia atau orang-orang dekat dia yang membantu dia. Pelajaran kedua yang bisa diambil dari hadis adalah kalau seseorang itu jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala, selalu bermaksiat kepada Allah, tidak taubat, tidak kembali ke jalan Allah, maka pastikan Allah pun akan mendatangkan orang-orang di sekitarnya yang buruk, yang justru akan memperburuk keadaan dia. Allahu a'lam.
Kata Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, saya menemui Nabi SAW bersama dua orang saudara sepupuku. Salah satu dari sepupuku berkata, wahai Rasulullah, berilah aku jabatan dalam sebagian apa yang Allah Azza wa Jal atau Allah yang Maha Mulia dan Maha Tinggi kuasakan kepada anda. Yang lain juga berkata serupa, minta juga jabatan. Dua sepupunya Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa tidak ngomong apa-apa, cuma meriwayatkan hadis ini ya. Maka Nabi SAW bersabda, sungguhnya kami demi Allah tidak akan memberikan pekerjaan ini kepada orang atau jabatan ini kepada orang yang memintanya atau seseorang yang berambisi terhadapnya. Nah, hadis ini menyempurnakan bahasan kita tentang masalah bab yang kita sudah jelaskan di bab 81 tadi, di awal sesi pertama sebelum ya, jeda iklan tadi, itu menjelaskan tentang masalah larangan ya, untuk berambisi mengejar jabatan. Nah, di sini tidak boleh kita memberikan jabatan kalau memang kita punya wewenang kepada orang yang berambisi untuk jabatan tersebut. Nabi SAW mengatakan, bahkan bersumpah sama Allah, demi Allah kami tidak akan pernah memberikan jabatan apapun, pekerjaan apapun kepada orang yang sengaja mengejarnya, memintanya atau dia mengejarnya atau berambisi terhadapnya. Nah, ini asas luar biasa ini ya, kepada orang-orang yang Allah amanahkan mereka penentu keputusan untuk memilih seorang pemimpin, apakah pemimpin negara, apakah menteri. Dapatkan orang itu dan pasti tepat orangnya. Maka mereka semua mengatakan, siapa sampai dia mengatakan Sa'ad bin Abi Waqqas, seseorang yang pemberani dan orang yang paling pantas jadi pemimpin. Maka Umar pun senang. Umar mengatakan, benar, orang ini paling pantas. Kemudian lagi tugas untuk mengumpulkan zakat muslimin. Dipanggil kemudian diberikan amanah tersebut dan benar memenangkan peperangan akhirnya. Jadi bagaimana seseorang harus berpikir untuk memberikan jabatan kepada orang yang paling pantas dan memang tidak berambisi mengejarnya. Karena ambisi ini akan mendatangkan efek-efek negatif. Dia akan menyikut dan menyalahkan atau menjatuhkan siapapun yang dia anggap mengancam jabatan dia. Kalau orang tidak berambisi, dia lihat ada orang lebih layak memimpin daripada dia, serahkan jabatan, silahkan Anda jalankan, kan Anda lebih layak. Gitu kan? Pada saat terjadi perang Mu'tah, ya, terbunuhlah 3 pemimpin Nabi SAW, ya, Zaid bin Haritha, Ja'far bin Abi Thalib, Abdullah bin Rawaha, radhiyallahu anhum jema'in, sudah wafat semuanya. Maka Nabi SAW tidak tunjuk siapa lagi yang memegang bendera muslimin, dan muslimin sudah terpukul mundur pada saat itu. 3 pemimpinnya telah ya, terbunuh. Maka ada seorang sahabat mengambil bendera, kemudian dia memegangnya. Tapi dia datang mendekati Khalid bin Walid, lalu dia serahkan kepada Khalid bin Walid. Dia mengatakan, ambillah wahai Khalid. Khalid bin Walid mengatakan, Anda lebih layak, Anda lebih dulu masuk Islam. Kata dia, tidak, bendera ini aku ambil demi Allah untuk kamu pegang. Pimpinlah pasukan ini. Maka diberikan kepada orang yang lebih layak. Padahal dia bisa saja pegang bendera tersebut. Dan namanya jadi dikenal, gitu kan. Tapi tidak, subhanallah. Bukan seperti itu sifat muslimin. Pelajaran pertama dari hadis tentang bolehnya seseorang mendatangi pemimpin
disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Ini sudah kita tuntaskan ya. Saya melihat ini kurang lebih pertengahan buku dan kita akan masuk ke depannya ada kitab adab. Ya. Dan kita akan masuk bab 84 lanjutan dari sebelumnya tapi sudah di kitab adab bab keutamaan malu dan anjuran untuk menghiasi diri dengannya. Baik, sekarang saya akan coba bacakan pertanyaan yang sudah masuk. Tentu seperti biasa tidak semua bisa kami jawab ya, tapi insya Allah sebagian dari pertanyaan yang masuk. Dari seorang hamba Allah laki-laki 31 tahun dari Depok, BUMN, pekerjaan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana seorang karyawan yang bekerja di luar pulau dari asal Ana. Dan Ana meminta, maaf ini saya ya. Dia awal menggunakan Ana, terus kemudian saya harapkan satu kosakata saja yang dipakai ya. Jadi saya pilih kosakata yang pertama yang Anda tulis ya, bagi penanya di sini. Ana seorang karyawan yang bekerja di luar pulau dari asal Ana. Lalu Ana meminta ke atasan untuk pindah penempatan kerja ke daerah asal karena alasan mau mendekati orang tua untuk merawat. Apakah itu termasuk hajat darurat dan bagaimana pandangan dalam Islam? Jazakallah khair. Ya, boleh saja. Tidak masalah kalau soal ini. Ya. Anda bukan sedang meminta sebuah jabatan. Anda sedang meminta agar dipindahkan saja tugas. Kan gitu. Supaya bisa lebih dekat dan berbakti pada orang tua. Dan itu pengajuan. Boleh saja. Ini insya Allah tidak masuk dalam meminta ya. Karena memang dasarnya Anda sebenarnya sudah punya jabatan itu. Cuma Anda minta dipindahkan ke wilayah lain. Setahu saya insya Allah tidak masuk dalam larangan yang sudah kita bahas. Kemudian selanjutnya seorang akhwat 39 tahun dari Makassar, PNS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Azza wa Jalla selalu melindungi Ustadz dan keluarga serta para tim KHB. Allahumma amin dan semoga kita semua demikian adanya. Saya ingin bertanya, saya seorang PNS di sebuah kantor pemerintah. Apakah salah jika kami meminta mundur dari jabatan yang sudah lama kami pegang dalam kurung selama 6 tahun agar ada generasi baru yang bisa merasakan jabatan itu? Selain itu, rasa jenuh dan bosan sudah dirasakan dengan jabatan tersebut. Ini pertanyaan pertamanya ya. Itu boleh saja. Tidak masalah. Kalau Anda sendiri ingin melepas jabatan itu tidak ada masalah. Tapi ingat ya, di saat Anda ingin melepaskannya dan sedang Anda diberikan amanah oleh pemerintah, maka Anda harus tahu orang yang akan datang, orang yang layak untuk itu. Orang yang layak untuk itu. Ya. Kalau masalah kejenuhan, semua pekerjaan akan menjenuhkan. Di saat Anda sendiri tidak mengejar, tidak menghubungkan pekerjaan kita dan tugas kita dengan akhirat, akan ada kejenuhan. Ya. Jenuh. Tak usah kita bicara masalah pekerjaan, makan aja bisa jenuh. Ya. Orang jenuh kan kalau monoton makan itu terus, tapi kan kita harus makan supaya roda kehidupan bisa berjalan kan begitu. Nah pekerjaan ini akan sangat mudah dan kita jauh dari kejenuhan kalau kita niatkan untuk mengejar pahala di akhirat sana. Jalankan tugas dengan baik. Ini kan pemerintahan luar biasa nih maslahatnya. Keputusan yang Anda jalankan adalah keputusan pemerintah. Yang berarti untuk umumnya masyarakat. Anda sudah mendapatkan pahala patuh pada wali amr, pemimpin. Ya. Kemudian Anda juga menjalankan amanah dengan baik. Anda mendapatkan pahala setiap masyarakat yang mendapatkan maslahat dari apa yang Anda realisasikan di lapangan. Misalnya kan memudahkan urusan mereka, memberikan hak mereka, menerima keluhan dan aduan mereka. Kemudian Anda juga misalnya memecahkan permasalahan yang sedang mereka hadapin. Semua itu kan ada pahalanya. Jadi saran kami adalah, kalaupun Anda memundurkan diri, memang harus betul-betul istikharahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Anda pastikan memang Anda tidak melanggar akad dengan pemerintah kita. Dan juga orang yang akan Anda berikan kesempatan nanti adalah orang yang pantas untuk itu tentunya. Pertanyaan kedua, masih orang yang sama, apakah boleh menolak jabatan jika dianggap jabatan itu lebih banyak mudaratnya, serta karena merasa belum memiliki ilmu terkait jabatan tersebut? Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz, barakallahu fik. Wa iyyaki, saya jawab tentu dulu doa beliau, dan juga wa fiki barakallah. Ya. Boleh saja. Boleh nggak kita menolak jabatan kalau kita lihat sebenarnya mudaratnya besar. Mudarat tentu kita bahas sekali lagi ya, tolak ukurnya adalah Islam. Oh ternyata dalam Islam ini bahaya sekali buat saya. Nah, itu berarti kita tolak, tidak ada masalah. Itu baik sekali. Ya, baik sekali. Bukankah terjadi di masa para sahabat pernah waktu Umar bin Khattab
sudah luka parah ditusuk oleh Abu Lu'lu' al-Majusi, dan tabibnya memprediksi karena beliau disuruh minum susu, dan susu itu keluar dari dua sisi, dari sisi belakang beliau, punggung bagian bawah kanan, dan juga bagian depan lambung beliau, karena ditusuk dari belakang tembus sampai ke depan gitu. Jadi tabibnya mengatakan kemungkinan Anda tidak berumur panjang. Ini bukan sebuah ramalan, tapi memang melihat kondisinya. Maka Umar mengumpulkan 6 orang sahabat yang tersisa, yang masih hidup ya, dari orang yang dijamin masuk surga oleh Nabi SAW. Ada Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, dan Abdurrahman bin Auf. 6 orang ini disuruh pilih oleh Umar, pilih satu orang jadi pemimpin di antara kalian. Jangan keluar dari ruangan ini, ditunjuk ruangan oleh Umar, masuk sini, jangan keluar kecuali sudah memilih satu orang jadi pemimpin. Maka pada saat itu di dalam mereka saling menolak. Enggak, saya enggak mau, saya enggak mau, saya enggak bisa. Akhirnya kesimpulannya Umar bin Khattab menunjuk Abdurrahman bin Auf sebagai pemimpin di dalam majelis, dan Abdurrahman mengambil kesimpulan kita harus menyebutkan keutamaan masing-masing di antara kita ini, ya, yang Nabi SAW sudah sebutkan. Dan beliau mengundurkan diri, beliau mengatakan saya tidak bisa, saya cukup jadi pemimpin saja, maka sisa kalian berlima. Maka berlima ini saling menyebutkan keutamaan temannya, bukan keutamaan dia. Keutamaan temannya. Bedakan antara perusahaan misalnya. Saya misalnya pribadi membentuk perusahaan, modal dari saya. Kemudian saya mengajak orang-orang untuk bekerja, jadi GM, jadi manajer, jadi apalah ya, accounting, finance, HRD, dan seterusnya. Maka itu tidak ada masalah, karena memang perusahaan itu Anda pemiliknya. Tapi kalau Anda membentuk satu komunitas, ya, komunitas umum saja di masyarakat untuk berkumpul, nah, nggak ada masalah, ya. Anda izin kepada mereka dulu, Anda mengatakan saya yang akan jadi admin di WA ini ya, saya yang akan atau kita musyawarah, kira-kira siapa nih yang layak jadi pemimpin, gitu kan? Anda coba dengarkan semuanya dari mereka ini, maka itu lebih baik, lebih adil ya, dan Anda lebih aman tentunya. Beda tadi saya katakan kalau perusahaan memang Anda keluarkan modal sendiri, memang Anda pekerjakan orang, dari situ Anda memang harus terlibatkan jadi pemimpin secara otomatis. Kalau di sini tadi pertanyaan Anda komunitas ini, saran kami jangan nobatkan diri sendiri. Jadi biarkan nanti hasil keputusan gitu kan. Dan tujuan kita adalah akhirat, mendapatkan maslahat terbaik dari komunitas yang sedang kita bentuk. Yang terakhir dari hamba Allah laki-laki 43 tahun dari Depok, karyawan swasta. Assalamualaikum. Anda kepada pemerintah, kalau ini sebenarnya mudaratnya begini, ini begini dan begitu. Kalau misalnya pun, ternyata tidak bisa. Memang itu sudah keputusan mutlak. Anda tahu secara agama Islam yang dilarang, maka Anda mengundurkan diri. Karena kan tolaknya adalah Islam, supaya tidak dihisab oleh Allah SWT hari kiamat, gitu kan? Allahu a'lam, itu yang kami ketahui. Baik teman-teman sekarang sudah pukul 14 lewat 18 menit kurang lebih. Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat buat kita semua, dan kalau ada benar dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sungguh bahagia saudaraku seiman bagi orang yang diberikan kesempatan untuk beramal saleh, di antaranya bersedekah. Karena kata Nabi SAW dalam hadits Bukhari, setiap pagi Allah Subhanahu wa taala menurunkan dua malaikat. Yang satu mengatakan, "Ya Allah, lapangkan rezeki orang yang bersedekah." Yang satu mengatakan juga, "Ya Allah, binasakan orang yang bakhil atau pelit." Kita bisa meraih kesempatan ini. Terlebih lagi, sedekah dalam riwayat yang lain kata Nabi SAW, "Tudfi'u ghadabur Rabb." Dia bisa Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya ibn Adam, unfik alaik." Wahai anak Adam, berinfaklah di jalanku, aku akan berinfak kepadamu. Ini adalah sebuah kemuliaan, sesuatu yang bisa dibanggakan bagi seseorang pada hari kiamat di timbangan amalnya. Jangan sampai nanti pada saat seseorang antara kita meninggal dunia, kemudian dia menemukan banyak sekali yang dia tinggalkan, yang dia tidak sempat sedekahkan. Oleh karena itu, kami dari Yayasan Sedekah Kreatif dan Ghazwa Peduli mengajak Anda untuk menjadi donatur tetap di setiap kegiatan kami tentunya, dan Anda bisa melihat kegiatan-kegiatan kami di medsos kami di Yayasan Sedekah Kreatif. Anda bisa dapatkan informasi lebih jauh tentang masalah adanya sumur yang kami gali di beberapa titik yang memang memerlukannya, ada motor dai, ada pembagian sembakau, ada pengobatan gratis, ada segala macam kegiatan yang insya Allah semuanya untuk kebaikan dan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat Anda menjadi donatur tetap, Anda bisa mengikuti, ada barcode yang Anda tinggal scan dan Anda bisa ikuti setelah itu tuntunannya. Semoga insya Allah bisa menjadi manfaat buat kita semua. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Deraskan pahala yang mengalir untukmu sampai hari kiamat dengan cara scan QR Code yang terlampir atau klik di bio Instagram @sedekahkreatif. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sungguh amalan yang paling dicintai Allah adalah yang kontinu walau sedikit. Hadis riwayat Ahmad. Saudaraku seiman, ada banyak cara untuk mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya amal yang kita kerjakan, tapi kita bisa panen pahala dari orang lain. Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sahih, "Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajri sha'imin ghairi an yanqus min ajri sha'imin syai'a." Siapa yang membuka puasakan orang lain, maka dia akan panen pahala orang yang dibuka puasakan tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala orang yang berbuka puasa itu. Jadi misal, ada seseorang berpuasa, apalagi dia orang soleh. Umumnya sih orang kalau mengerjakan ibadah puasa, insya Allah orang-orang yang kita harapkan soleh dan solehah, dia mendapatkan 100 pahala. Allah jadikan sebagai pahala yang melimpah.
Karena makin banyak orang yang berbuka puasa, maka makin banyak pahala yang bisa kita dapatkan. Misal, Anda bisa buka puasakan di hari Senin 10 orang, hari Kamis 10 orang. Anda kalau menghitung secara akumulasi, berarti pekan itu Anda memiliki 20 pahala orang yang berpuasa. Kalau 1 bulan, Anda menyumbang dengan atau partisipasi dengan nilai yang sama atau angka yang sama, berarti Anda memiliki dikali 4. 20 dikali 4 berarti ada 80 pahala orang yang berbuka puasa. Dan itu terus berjalan akumulasi, ya. Apalagi kalau sampai ada orang yang kita buka puasakan itu, mungkin dalam 1 porsi itu dia makan berdua dengan temannya yang sedang buka puasa, misalnya di masjid atau di pesantren, seperti sering kami temukan di lapangan. Maka ini pahalanya lebih besar lagi. Semoga Anda bisa partisipasi bersama kami dan semoga Allah SWT jadikan sebagai tambahan amal soleh buat kami dan Anda semua. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program Buka Puasa transfer melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 10352082998 atas nama Yayasan Khalid Basalamah. Jazakumullah khairan. Sesaat lagi, kita akan menyaksikan program Ghazwah Bagi-Bagi Hadiah Mulia dengan Islam. Hanya di Ghazwah TV, media dakwah masa kini. Sesaat lagi, kita akan menyaksikan program Ghazwah Bagi-Bagi Hadiah Mulia dengan Islam. Hanya di Ghazwah TV, media dakwah masa kini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di program Ghazwah Bagi-Bagi Hadiah. Apa kabar pemirsa Ghazwah TV dimanapun pemirsa berada? Semoga selalu diberkahi dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Kembali lagi bersama saya Muhammad Iqbal Awairan yang insya Allah akan memimpin program kuis bagi Ghazwah Bagi-Bagi Hadiah pada hari ini. Dan insya Allah kita akan ada 3 pertanyaan dari 4 pertanyaan. Sebelumnya Alhamdulillah saja, baru kita menyaksikan kajian Ustadz Khalid Basalamah dengan kajian tematik Kitab Riyadhus Shalihin bab 81 dengan judul Larangan Meminta Jabatan dan Memilih Meninggalkan Kekuasaan Bila Belum Mendesak atau Hajat Darurat. Kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustadz Khalid Basalamah yang sudah menyampaikan materinya. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat diterapkan oleh pemirsa Ghazwah TV dimanapun pemirsa berada dan dapat bermanfaat di akhirat kelak untuk sebagai timbangan amal kita. Amin insyaallah. Baik, pemirsa Ghazwah TV di seluruh Indonesia dimanapun pemirsa berada, sebelum saya memulai kuis pada hari ini, ada beberapa hal yang harus saya sampaikan. Yang pertama adalah bagi pemirsa yang sudah menelepon ke program Ghazwah Bagi-Bagi Hadiah ini, dilarang untuk menelepon kembali. Karena kenapa? Kita memberikan kesempatan kepada seluruh pemirsa Ghazwah TV yang ada di Indonesia yang belum mengikuti program ini agar memenangkan hadiah yang ada di belakang saya ini. Jadi insya Allah nanti pemirsa Ghazwah TV jika benar menjawab pertanyaan yang nanti saya akan sampaikan, maka akan mendapatkan hadiah yang ada di belakang saya ini seperti itu. Yang kedua adalah ketika saya menyebutkan Ghazwah Bagi-Bagi Hadiah, maka passwordnya adalah Mulia dengan Islam. Dan insya Allah nanti akan ada 4 pertanyaan dan hanya 3 pertanyaan yang akan dibacakan. Dan nanti pemirsa Ghazwah TV bisa langsung memilih saja. Baik, sudah ada yang masuk? Belum ada? Silakan pemirsa Ghazwah TV di seluruh Indonesia yang sekarang masih stay tune, live streaming baik di YouTube maupun di Instagram, langsung aja menelepon ke nomor telepon yang ada di bawah saya ini di 0811-330-5353. Mari menjawab pertanyaan kuis pada hari ini dan memenangkan hadiah yang ada di belakang saya ini. Baik, sambil menunggu penelpon yang masuk, sudah ada yang masuk? Belum ada? Baik, pemirsa Ghazwah TV yang berdomisili di Jabodetabek dan sekitarnya, kebetulan kami dari Ghazwah Enterprise yang dimiliki oleh Ustadz Khalid Basalamah mempunyai restoran khas Timur Tengah bernama Ajwad Resto. Jadi silahkan pemirsa Ghazwah TV yang belum memfollow akun Instagram Ajwad Resto, bisa langsung aja follow di Instagramnya di @ajwadresto. Nah, kebetulan Ajwad Resto
sudah meluncing beberapa menu baru. Jadi langsung aja nikmati masakan khas Timur Tengah dengan sedikit baluran khas Indonesia dan langsung datang ke Ajwad Resto. Sudah ada yang masuk? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qadarullah wa masyafa'al, terputus ya, pemirsa Gazwa TV. Baik, sambil menunggu penelpon yang masuk, saya ingin menerangkan tadi bahwasannya Ajwad Resto ini memiliki ciri khas yaitu daging kambing yang insya Allah disukai oleh masyarakat Indonesia. Kenapa saya bilang seperti itu? Ya langsung aja nyobain. Datang ke Ajwad Resto ya. Sudah ada yang masuk? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gazwa bagi-bagi hadiah. Passwordnya Pak? Passwordnya Mulia dengan Islam. Suaranya kecil seperti ini, penelponnya. Baik, Gazwa bagi-bagi hadiah. Terputus. Qadarullah wa masyafa'al, pemirsa Gazwa TV. Penelpon yang kedua kalinya juga terputus. Jadi silahkan aja pemirsa Gazwa TV dimanapun berada yang masih stay tune pada program Gazwa bagi-bagi hadiah ini, bisa langsung aja menghubungi nomor telepon yang ada di bawah saya ini di 08111 330 5353. Baik, sebelumnya juga sambil menunggu penelpon yang masuk, bagi pemirsa Gazwa TV yang sedang stay tune pada live streaming kali ini, yang belum memfollow akun Instagramnya Ustadz Khalid Basalamah, bisa langsung aja follow di Instagramnya di @khalidbasalamahofficial. Jadi banyak sekali ya manfaat-manfaat yang bisa teman-teman dapatkan, pemirsa Gazwa TV dapatkan dengan memfollow akun Instagram Ustadz Khalid. Atau bisa bergabung pada grup WhatsApp kajian di 08111 330 5353. Nanti WhatsApp aja ke adminnya, nanti insya Allah akan digabungkan kepada grup-grup kajian. Jadi grup-grup ini fungsinya buat apa sih? Jadi grup-grup ini adalah sebagai media dakwah kita untuk menyebarluaskan dakwah sunnah dan Al-Quran ini, insya Allah. Dengan teman-teman hanya men-share satu poster, dua poster, satu video, dua video, itu insya Allah akan memberikan banyak manfaat gitu buat orang lain. Dan manfaat untuk men-follow akun Instagramnya Ustadz Khalid, teman-teman juga bisa mengetahui jadwal live streaming, terus juga apapun tentang kegiatan dakwah Ustadz Khalid Basalamah. Nah, kebetulan, insya Allah, kita akan mengadakan tablik akbar di Bandung, lebih tepatnya tanggal 2 Maret 2023, pukul 13.00 di Masjid Trans Studio Bandung. Mari wargi Bandung, wargi Jawa Barat dan sekitarnya, datang ke Trans Studio, ke Masjid Trans Studio, tanggal 2 Maret 2023, insya Allah Ustadz Khalid akan mengadakan tablik akbar di sana. Dan selain itu juga insya Allah kita dari Gazwa Enterprise juga akan menghadirkan Ajwad Resto, Uhud Tour, maupun Ajwad Store. Jadi teman-teman yang di Jawa Barat nih, khususnya yang berdomisili di Bandung, ke Jakarta kejauhan nih, kita bisa langsung aja tuh nanti, warga Bandung, Jawa Barat dan sekitarnya, datang aja langsung ke booth Ajwad Resto di event halal yang ada sesuai dengan tablik akbar Ustadz Khalid Basalamah. Dan juga bagi teman-teman yang ingin berumrah bersama Ustadz Khalid Basalamah, insya Allah bisa bergabung dengan Uhud Tour. Dan insya Allah nanti akan mendapatkan penawaran spesial bagi yang datang ke booth Uhud Tour. Maupun teman-teman yang ingin membeli cemilan khas Timur Tengah seperti kacang pistachio, almond, madu, dan lain-lain, itu bisa langsung aja kunjungi juga booth Ajwad Store. Insya Allah, Ajwad Resto, Ajwad Store, dan Uhud Tour hadir mulai tanggal 28 Februari 2023 hingga 3 Maret 2023. Dan untuk tablik akbar Ustadz Khalid Basalamah, yaitu pada tanggal 2 Maret 2023 pukul 13.00 di Masjid Trans Studio Mall Bandung. Baik, sudah ada yang masuk? Sudah ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gazwa bagi-bagi hadiah. Mulia dengan Islam. Masya Allah, tabarakallah. Mohon maaf, dengan ibu siapa, dari mana? Febri dari Cempaka Putih. Dengan ibu Febri dari Cempaka Putih. Baik, Iya. sudah menyaksikan kajian Ustadz Khalid dari awal sampai akhir? Tadi ibu? Saya
ikuti, tapi saya nggak apa tuh disambil Baik, sambil mengerjakan suatu. baik. Semoga Allah mudahkan menjawab ya. Ya. Baik Ibu, mohon diperhatikan. Ada 4 pertanyaan. Pertanyaan nomor 1, 2, 3, dan 4. Silakan Ibu Febri pilih nomor berapa? Pilih nomor ya. Iya, Pilih nomor 1. betul. Nomor 1 Ibu ya. Baik. Ibu Febri, pertanyaannya adalah sebutkan 3 saja faidah atau pelajaran yang dapat dipetik pada kajian hari ini. Silakan Ibu. Saya ulangi pertanyaannya. Sebutkan 3 saja faidah atau pelajaran yang dapat dipetik pada kajian hari ini. Silakan Ibu Febri dijawab. 3 saja Ibu. Ya. Di sini saya petik. Jadi tuh kalau sebagai pemimpin, maksudnya jangan meminta atau berambisi untuk mencalonkan diri seperti itu. Baik, 1. Ada lagi Bu? Silakan. Kedua, apabila Allah menghendaki kebaikan seorang penguasa, maka Allah akan menyiapkan. Menyiapkan apa ini Bu? Apa? Menyiapkan kebaikan atau menyiapkan, mohon diperjelas? Jadi itu Allah akan mengingatkan gitu sebagai jika menghendaki kebaikan bagi seorang penguasanya seperti itu. Oh, baik. Betul Ibu. 2. 1 lagi Ibu. Jangan menerima Jangan menerima apa Bu? bentar ya. Biasanya aku kalau pejabat itu rentan dengan apa? Ya, Apa? rentan dengan gratifikasi kali ya. Mungkin bisa dilengkapi Ibu. Berarti tidak menerima apa tuh Bu? Tidaklah Baik. Allah mengutus seorang nabi dan mengangkat seorang khalifah kecuali dia memiliki 2 kelompok orang yang dekat. Baik. Baik. Saya lengkapi aja Bu. Poin ketiga yaitu salah satunya adalah bolehnya seseorang menerima jabatan apabila ditawarkan, dan seorang pemimpin tidak boleh melanggar dan menerima suap Ibu. Baik, selamat kepada Ibu Febri di Cempaka Putih telah memenangkan hadiah yang ada di belakang saya ini. Ya. Wa Yaki, untuk pengiriman hadiah, Ibu Febri langsung aja WhatsApp ke nomor telepon di bawah saya ini di 0811 330 5353. Dan semua hadiah ini disupport dan disponsor oleh Sedekah Kreatif ya Bu. Baik, kami ucapkan jazakillah khairan telah menghubungi program Gazwa Bagi-Bagi Hadiah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa Gazwa TV dimanapun pemirsa berada, jawaban pertanyaan pertama sudah dijawab oleh pemirsa Gazwa TV oleh Ibu Febri dari Cempaka Putih. Baik, sudah ada yang selanjutnya? Belum? Baik, pemirsa Gazwa TV dimanapun pemirsa berada yang masih stay tune pada YouTube maupun Instagram pada live kali ini, bisa langsung aja menelpon nomor telepon yang ada di bawah saya ini di 0811 330 5353 untuk menjawab pertanyaan kuis pada hari ini dan memenangkan hadiah yang ada di belakang saya ini. Baik, pemirsa Gazwa TV, mari telepon ke nomor telepon yang ada di bawah saya ini ya. Saya tunggu ya. Baik, sambil menunggu penelpon yang masuk, saya ingin menginformasikan kembali bahwasannya insya Allah, terkhususnya nih, warga Jawa Barat dan kota Bandung sekitarnya, insya Allah, Ustadz Khalid Basalamah akan mengadakan tablik akbar pada tanggal 2 Maret 2023, pukul 13.00 di Masjid Trans Studio Mall Bandung. Dan selain itu juga, kami dari Gazwa Enterprise yang dimiliki oleh Ustadz Khalid Basalamah juga menghadirkan Ajwat Resto, Ajwat Store maupun Uhutur. Jadi bagi warga Jawa Barat maupun warga kota Bandung dan sekitarnya, langsung aja hadir di event halal pada tanggal 28 Februari hingga 3 Maret 2023. Baik, sudah ada yang masuk? Belum ada? Mari pemirsa Gazwa TV,
yang masih stay tune pada live streaming kali ini bisa langsung aja menghubungi nomor telepon yang ada di bawah saya ini. Sudah ada yang masuk? Baik. Pemirsa Gazwa TV, dimanapun pemirsa berada, kita ketahui bahwasannya Ustadz Khalid Basalamah juga mempunyai tour travel untuk haji dan umroh bernama Uhud Tour. Jadi pemirsa Gazwa TV yang ingin umroh bersama Ustadz Khalid Basalamah, kebetulan Uhud Tour mengajak nih pemirsa Gazwa TV untuk umroh akhir Ramadan, pertengahan Ramadan maupun akhir Ramadan bersama Uhud Tour. Dan juga bersama Ustadz Khalid Basalamah di akhir Ramadan. Ada yang plus Aqsa, ada yang umroh akhir Ramadan saja. Sudah ada yang masuk? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gazwa bagi-bagi hadiah. Iya, Passwordnya Ibu? mulia dengan Islam. Masya Allah, tabarakallah. Dengan Ibu siapa dari mana? Dengan Ibu Maimunah di Medan. Dengan Ibu Maimunah dari Medan. Baik, Iya. Ibu Maimunah, sisa 3 pertanyaan. Ada pertanyaan 2, 3, dan 4. Nomor 2, 3, dan 4. Silakan, Ibu pilih salah satunya. Nomor 2. Nomor 2 Ibu ya? Iya. Baik, mohon diperhatikan Ibu. Pertanyaannya adalah, sebutkan 3 saja sifat dasar seorang muslim ketika menjadi pemimpin. Saya ulangi Ibu ya. Sebutkan 3 saja sifat dasar seorang muslim ketika menjadi pemimpin. Silakan Ibu dijawab. Yang pertama jujur, Jujur, betul? amanah, Amanah, boleh. 2, satu lagi Bu. jujur, amanah, tanggung jawab. Bertanggung jawab. Baik, mungkin ada lagi yang ingin ditambahkan? Seorang pemimpin muslim tuh harusnya punya sifat seperti apa gitu? Kalau Selain yang bisa Ibu tadi sebutkan itu. Islam, beragama Islam. Islam. Jelas. Kan muslim Ibu. Baik. Oke. Jadi kita kan selalu apa tuh? Kita dituntut sama Allah, selalu mengingat Allah dan selalu apa itu Bu? Ya. Bertakwa. Jadi saya tambahin Ibu ya. Jadi seorang Iya. pemimpin itu harus selalu bertakwa dan meminta pertolongan kepada Allah. Baik, selamat kepada Ibu Maimunah di Medan ya. Telah memenangkan hadiah yang ada di belakang saya ini. Untuk pengiriman hadiah, silakan Ibu langsung aja WhatsApp ke nomor telepon yang ada di bawah saya ini di 08111 330 5353. Baik Ibu, kami ucapkan jazakillah khairan telah menghubungi program Gazwa bagi-bagi hadiah. Kami akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa Gazwa TV dimanapun pemirsa berada, yang masih stay tune, baik di YouTube maupun di Instagram, yang ingin mengikuti program kuis Gazwa bagi-bagi hadiah ini, bisa langsung aja menelpon di nomor telepon yang ada di bawah saya ini, di 08111 330 5353. Baik, sambil menunggu penelpon yang masuk, pemirsa Gazwa TV, dimanapun pemirsa berada, bagi yang belum memfollow akun Instagramnya Uhud Tour, bisa langsung aja follow Instagramnya Uhud Tour di @uhudtour. Jadi teman-teman pemirsa Gazwa TV yang ingin mengetahui gimana sih umroh bersama Uhud Tour bisa langsung aja follow. Sudah ada yang masuk? Assalamualaikum. Mohon maaf, terputus. Baik, bagi pemirsa Gazwa TV dimanapun pemirsa berada, yang tadi saya sudah infokan bahwasannya bagi pemirsa yang belum memfollow akun Instagramnya Uhud Tour bisa langsung aja follow di Instagram di @uhudtour. Ya, hurufnya kecil, disambung aja. Jadi pemirsa Gazwa TV ingin mengetahui nih, bagaimana sih umroh bersama Uhud Tour, bagaimana sih umroh bersama Ustadz Khalid Basalamah. Nah, bisa langsung aja tuh cek di Instagramnya di @uhudtour. Dan juga daftar juga, sekarang juga ya, bagi yang berminat. Sudah ada yang masuk? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, mulia dengan Islam. Masya Allah. Saya belum menyebut Gazwa bagi-bagi hadiah, tapi sudah disebutkan. Masya Allah. Baik. Mau diulang lagi. Dengan Ibu siapa dari mana? Dengan Ibu Eva di Garut. Dengan Ibu Eva di Garut. Nah, Ibu datang ya ke Tablik Akbar Ustadz Khalid tanggal 2 Maret insya Allah nanti. Di Masjid Trans Studio Bandung ya. Baik. Ya, amin. Sudah menyaksikan kajian Ustadz Khalid dari awal sampai akhir Ibu Eva?
Tadi cuma sepotong aja. Sepotong aja. Ya, semoga Ya. Allah mudahkan menjawab ya, Bu. Baik. Ya. Sisa pertanyaan tinggal 2 nomor. Nomor 3 dan nomor 4. Silakan, Bu. Nomor 4. Pilih salah satunya. Nomor 4. Nomor 4. Baik. Ya. Pertanyaannya adalah, perkara apakah yang wajib diutamakan seorang muslim dan bagaimana sikap seorang muslim ketika diberikan amanah? Saya ulangi, Bu ya. Perkara apakah yang wajib diutamakan seorang muslim dan bagaimana sikap seorang muslim ketika diberikan amanah? Silakan Ibu Harus dijawab. menyampaikan amanahnya dengan baik. Baik. Ada lagi, Bu? Ya, harus menyampaikan amanahnya dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan yang diamanahkan kepada orang tersebut. Baik. Bagaimana? Sudah oke? Qadarullah wa masyafa'al, terputus ya, Ibu Eva dari Garut. Baik. Bagaimana, Ikhwah? Sisa satu pertanyaan. Pertanyaan nomor 4 sudah disebutkan. Diakhiri saja. Baik. Alhamdulillah. Pemirsa Gazwa TV, dimanapun pemirsa berada, pertanyaan telah dijawab oleh pemirsa Gazwa TV di seluruh Indonesia. Baik, sebelum saya mengakhiri kuis pada hari ini, saya ingin mengajak kepada seluruh pemirsa Gazwa TV dan juga kita insya Allah akan membawa Ajwad Resto, Uhutur, dan Ajwad Store bersamaan dengan event, lebih tepatnya pada tanggal 28 Februari hingga 3 Maret 2023. Baik, sekian untuk program Gazwa bagi-bagi hadiah pada hari ini. Saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda sudah menyaksikan program Gazwa bagi-bagi hadiah. Mulia dengan Islam. Hanya di Gazwa TV, media dakwah masa kini. Terima kasih Anda sudah menyaksikan program Gazwa bagi-bagi hadiah. Mulia dengan Islam. Hanya di Gazwa TV, media dakwah masa kini. Terima kasih Anda sudah menyaksikan program Gazwa bagi-bagi hadiah. Mulia dengan Islam. Hanya di Gazwa TV, media dakwah masa kini.